Kalau yang tadi di combine juga masih belum cukup. Masih bisa bro, lu mau bangun yang ada kolam renangnya, lu mau ada tempat parkirnya, lu ada basementnya, bisa semuanya. Udah siap ya? Oke. Halo semuanya, selamat datang di acara Retweet ya, Riverdale Chit-Chat. Perkenalkan saya Vano. Saya dengan Jimmy Bustamente. Ya, kami dari Riverdale Cibitung sengaja membuat acara kayak talk show gini ya. Talk show gini khusus untuk teman-teman dan saudara-saudari di rumah untuk mendapatkan info-info, kiat-kiat ya, yang lebih tepat, lebih dalam mengenai properti. Jadi gimana cara belinya, terus tahap-tahapan pembeliannya gimana, izin-izinnya apa aja, ya kan, tahapan hal-hal apa yang harus dilihat, Pak? Iya, harus dilihat, diketahuin. Jadi nggak bener-bener blank, ya kan, dan nggak ragu juga. Udah bener-bener tahu, gua kalau mau beli properti tuh mesti ngikutinnya gimana aja, ya kan? Karena apa aja. Betul, karena kita memang bukan yang paling pintar, bukan yang paling hebat, cuman kebetulan saya dan Jimmy banyak tahu ya Pak ya. Tahu. Betul. Jadi dengan kebanyakan kita ini kita mau share nih sama teman-teman dan saudara-saudara di rumah. Ya, diharapkan bisa membantu Pak. Betul ya kan. Karena memilih properti itu sangat-sangat krusial ya. Betul. Ya kan, karena bukan uang kecil ya. Betul ya. Dan dipakainya juga nggak sebentar, lama. Betul, lama sekali. Oke. Jadi karena kebetulan kita di episode pertama ini, jadi kita mau mulai dari yang paling dasar nih. Betul. Ya kan, paling dasar dan paling simpel dan paling perlu diketahui kalau menurut kita ya, kalau tentang properti ya. Jadi di hari ini saya dan Jimmy mau membahas tentang itu rumus untuk membeli properti ya. Betul. Nah, sebelum masuk ke rumus ini, saya harus minta izin dulu nih untuk mentor saya nih. Kebetulan saya dapat rumusnya dari mentor saya, Pak Izin, pakai rumusnya. Jadi rumusnya sangat simpel bro. Iya, mesti simpel dong rumus ya kan. Ribet-ribet mah kagak bisa ingat. Nggak harus kita baca soal-soal ujian, nanti buat besok ujian. Iya, ngapalin nih kan, ini sampai salah, rusak semuanya. Betul, ya kan? Gampang nih. Karena rumusnya 4C. Kayak berlian. Betul. Jadi kalau ibu-ibu mau beli berlian, biasanya dilihat 4C ini nih. Kalau di berlian dia ada cuttingnya, harus dilihat. Cuttingnya cocok nggak? Betul. Dari cuttingnya ada clarity-nya, kejernihannya. Bagus nggak? Jernih nggak? Betul. Ada karatnya. Betul. Gede nggak? Kecil nggak karatnya? Yang terakhir color-nya. Jadi color-nya juga penting, warnanya berlian seperti apa. Betul. Hampir sama di properti. Ini kita rumusnya 4C. Biar gampang diingat. Nah, langsung aja Pak ya. Langsung dong, dari C yang pertama, tarik Pak Jimmy. Ya, jadi yang pertama C-nya itu adalah company-nya. Perusahaannya. Betul, ini penting nih. Company-nya kita harus tahu dulu nih, track record-nya seperti apa nih. Kredibilitasnya. Betul, kredibilitasnya, terus dia punya kualitas produknya seperti apa, handover-nya telat atau cepet atau sesuai komitmen. Nah ini penting nih. Betul. Banyak pengalaman yang asal-asalan. Betul. Janji 2 tahun, 3 tahun, kenyataannya 5 tahun, 10 tahun baru serah terima. Nah ini akan sangat merugikan nih buat teman-teman yang nonton nih kalau kebetulan dapat company yang seperti ini. Betul. Makanya company harus benar-benar dicek. Iya, karena biasanya kayak udah terpancing tuh, udah kebawa emosi, wah murah banget tuh. Ya kan, lokasinya udah cocok ya segala macam, gue pengen tuh, ternyata company-nya kurang jelas. Betul. Nah, untuk cara ngeceknya gimana? Simple. Sekarang zaman udah makin canggih. Tinggal ketik di Google, udah kelihatan semuanya. Betul, dilihat. Udah kelihatan. Ya kan, banyak apa dikit. Kalau dikit anjay, betul. Kan? Bahaya nih. Bahaya. Tapi kalau banyak nggak bisa ditimbang-timbang, Pak. Betul. Ya kan? Terus dia udah punya serah terimanya seperti apa, terus jangka waktunya seperti apa, bisa dicek semua di situ. Nah, itu kalau bicara masalah company. Masuk ke C yang kedua, Pak. Betul. Ini nggak kalah penting nih dari yang company. Kalau company udah cocok, ini biasanya masuk ke C yang kedua itu adalah location. Lokasi, tempatnya di mana nih? Betul. Ya kan? Memang C-nya nggak di depan, di tengah. Tapi biar ingat aja, kan namanya rumus, biar gampang. Iya kan? Nah, bro, kalau lokasi bro, Donald Trump aja berkali-kali nih sebutin location. Jadi jangan sampai salah nih bicara masalah lokasi. Banyak, ya biasalah bahasa iklan bro. Menuju lokasi ditulisnya 5 menit.
Ternyata harus pakai Ferrari bro, baru nyampe gitu 5 menit. Iya. Kalau naik yang lain nggak nyampe. Jalan kosong lagi, Jalan ya kosong kan? Nggak boleh belok, ya mesti lurus aja potong kompas. Makanya harus bener-bener dialamin. Jadi bener-bener dapet, oh ternyata bener butuh waktu sekian lama. Kenapa itu penting sekali bro? Bicara soal waktu, bicara soal transport, bicara soal infrastruktur, lokasi ini penting sekali. Betul, karena merentet ke belakang. Betul, semuanya. lokasi harus strategis. Kalau bahasa gua, lokasi super. Super. Jualan banyak ya dari ngomong gitu ya. Banyak tuh gua biasa kalau bilang ke customer lokasi super, banyak yang beli tuh. Beli. Iya. Nah, tolong jelasin dong ya kan yang bisa nilai super itu gimana? Iya. Jadi selalu kalau bicara soal properti selalu dilihat dari dua sisi nih. Ada sisi investor, ada sisi end user. End user yang pakai. Yeah. Lokasi penting. Kalau dari sisi investor, biasanya kalau mau maksimal keuntungannya, gainnya, capital gainnya, dia cari lokasi-lokasi yang masih belum begitu berkembang. Supaya nanti kalau berkembang untungnya makin gede. Iya, betul. Tapi kalau bicara end user, dia harus benar-benar lokasi yang strategis, bro. Yang deket gak sama tempat kerjanya, deket gak sama sekolah anaknya, deket gak sama pasar istrinya, deket gak sama entertainment mertua sama orang tuanya. Jadi jatuhnya udah mesti nyari yang semuanya udah ada. Betul. Itu dari sisi end user, pemakai. Makanya harus dilihat dari situ. Kan lucu juga, lu beli lokasi, oh super nih, akses gampang gini, cuma kagak ada apa-apa. Betul. Kelilingnya. Lu mau tunggu sampai itu semua ada, butuh waktu lama. Iya, benar. Percuma. Iya. Gitu. Itu dari sisi location. Sip, jadi lokasi udah jelas nih, mesti cari yang super ya kan. Tadi udah cukup jelas lah, mau dari akses, mau dari sekitarnya bagaimana. Betul. Ya kan, itu sangat penting. Transportasi juga. Kita masuk ke C yang ketiga nih bro. Iya. Apa tuh? Konsep. Jadi C yang ketiga ini konsep. Jadi kalau company-nya lu udah cocok, lokasinya lu udah cocok, konsepnya cocok gak sama lu? Ya gak? Karena konsep ini ada dua nih bro, tipe. Ada yang landed, ada yang apartemen. Tapi kalau dilihat era-era sekarang, apalagi era milenial kayak lu, era gua. Iya, kalau era gua udah bukan. Gak bisa bro. Itu butuhnya simple-simple. Mereka nggak butuh area-area besar, ya. Jadi bener-bener supaya gampang, ngurusnya gampang, kebersihinnya gampang. Tapi tidak melupakan dari segi kalau gua ngundang tamu repot gak? Ada juga, ya kan? Kalau gua mau bikin arisan repot gak? Dari mana? Ya kan? Kuatnya nih. Iya. Nah itu semua harus dipikirin konsepnya. Lu lebih perlu ke landed atau lu lagi perlu yang apartemen. Jangan sampai kayak yang biasa lu suka curhat tuh sama gua. Baru keluarga muda, punya anak juga baru 1, tapi mau belinya rumah 5 kamar. Ya kan? Ngurusnya aja pusing. Betul. Ya kan? Ya kan? Jadi repot. Nah itu kalau bicara konsep, jadi harus cocok dulu. Lu cocok gak? Lu perlunya kayak gimana? Betul, disesuaiin sama kebutuhan. Oke, jadi itu kan secara end user tuh, ya kan? Lu konsepnya bagaimana? Ya. Kalau untuk investornya sendiri kan pasti juga mesti dilihat nih, ya kan? Konsepnya cocok apa enggak nih? Ya. Kayak contohnya misalnya nih, kenapa dia beli apartemen ini? Karena kebetulan di sekelilingnya banyak kantor-kantor, ya kan? Karena pangsa pasar sewanya cukup tinggi nih di sini, atau dekat universitas, ya kan? Jadi anak-anak kampus bisa sewa di sini. Jadi benar-benar dilihat juga gitu konsepnya cocok apa enggak buat dia, ya kan? Investor nggak tinggal, cuma ada yang sewa nggak, ya kan? Atau ada yang beli nggak nantinya begitu. Intinya kalau investor harus lebih jeli. Betul, karena lihatnya ke depannya. Betul. Ya kan? Ada potensial apa yang bisa diuntungin dari dia beli itu properti. Iya, karena tujuannya cuma satu. Betul. Mencari untung. Berarti kalau investor dia sebenarnya nggak perlu nih properti, cuman buat invest aja, buat cuman ningkatin uangnya aja, ningkatin keuntungan aja. Makanya dia harus lihat potensi apa yang dia beli dari properti itu. Apakah di situ dekat dengan kampus, dengan sekolahan, apakah di situ dekat dengan kawasan industri, kawasan perkantoran yang nantinya kalau dia mau sewa dia nggak usah repot-repot lagi nyarinya. Memang orang butuh di situ. Betul. Gitu. Oke. Itu bicara konsep bro. Siap. Jadi secara company, lokasi, konsep, kita masuk ke C yang keempat. Yang menurut gua sih paling penting bro. Ini paling penting. Kan, lu udah ngomong company, oh ini bagus nih, ya kan? Gua mau nih, ya kan? Udah bangun di mana-mana, ya kan? Ayolah ya kan, udah nggak mungkin salah punya ya kan, udah pasti untung ya kan.
lokasi, udah cocok banget ya kan, kantor dekat segala macam ya kan, terus konsepnya udah sesuai nih, udah ya demen banget, udah pas banget deh, udah secara ukuran, secara apa, di tema, sekelilingnya ada apa ya kan, Giliran masuk ke C yang keempat bro, ini yang paling krusial karena banyak yang nggak memikirin sama C yang ini. Nah, C yang ini adalah price, bro. Ya, jadi price adalah yang paling penting dari segalanya. Bahasa enaknya adalah cocok nggak sama kantong lu, bro. Nggak cocok mah berat, bro. Karena banyak pengalaman yang gue ketemuin orang maksain. Akhirnya punya propertinya nggak 100% full, cuman 1/4 doang, habis itu gagal, punya setengah doang, akhirnya itu harus dijual lagi. Bukannya untung malah buntung. Punya tempat tinggal malah jadi nggak punya apa-apa. Betul, yang tadinya mau invest, coba-coba, jadi gagal. Gitu. Ya kan, berarti benar-benar sebelum khususnya di properti benar-benar mesti di checklist dulu nih, 4C ini nih. Betul. Nah ini dari sisi investor dan sisi end user, sama aja, harus cocok sama kantong. Yang intinya jangan terlalu maksain. Betul. Kenapa? Karena nanti kedepannya akan berantakan kalau nggak kuat. Betul. Kayak misalnya end user, udah pasti kan biasanya kalau end user antara dia masih ngekos atau masih ngontrak, ya kan, syukur-syukur masih tinggal sama orang tua ya kan, masih gratis. Tapi keadaan kan beda-beda masing-masing. Cuman kalau yang ngontrak atau ngekos ya kan, berarti ada biaya bulanan kan, gitu. Cuman kan pasti mencari cara bayar yang lebih sesuai kantong. Gitu. Itu karena kan logiknya aja udah harus bayar 2 kali, bro. Betul. Dia bayar kontrakannya juga tiap bulan, dia bayar juga cicilan propertinya tiap bulan. Betul. Sementara untuk investor dia lebih ngeliatnya, gue mau cepet kelar ya kan, udah tinggal nunggu naik harganya aja. Betul. Ya kan, Jadi dari semuanya cara bayar juga penting, bro. Jadi nanti kalau price-nya lu udah timang-timang, lu harus timang-timang juga cara bayar. Gitu. Ya kan, murah-murah cuma 100 juta sekali bayar. Waduh. Cocoknya kayak gimana? Ya kan? Gua sedikit buka aja dikit sedikit ya. Boleh dong. Kalau investor, lu harus bayarnya yang paling cepet. Ya dong, karena kan buat invest. Betul kan? Mau dapat untungnya kan paling gede-gede. Betul, kan lu mau maksimal dapat capital gain-nya. Tapi kalau dari sisi end user, ya lu harus cari yang panjang. Iya, ya kan, biar enak nih. Betul, ya kan, enak nyicil ini. Yang penting santai, pas, ya kan, biar aman, tenang, ya kan. Biar bisa tidur juga kerjanya nih, ya kan, bulan ini. Bayar-bayar, tidurnya nggak nyenyak kan. Betul. Oke, berarti kan kita udah bahas 4C tadi, ya kan? Kan dari tadi kita bahas tentang detailnya itu gimana. Sekarang kan biasanya nih enak nih kalau orang biar lebih tahu, biar lebih paham, biar lebih nangkep juga, itu pakai contoh, bro. Ya kan? Jadi kebetulan kan kita di Riverdale Cibitung, ya kan? Kita mau ngomongin proyek lain kan juga nggak enak, kita tahu juga enggak, ya kan? Takut salah ngomong apa gimana. Jadi kita mau kasih contoh ke teman-teman yang saudara-saudara di rumah, contoh checklist 4C yang tepat untuk pembelian properti, ya kan, dengan contoh Riverdale Cibitung. Jadi kita mulai dulu dari company-nya dulu nih, bro, ya kan. Jadi Riverdale Cibitung, kita anak perusahaannya The Master Steel Indonesia, bro. Wih, namanya yuk kece banget. Yes, gampang, simple. Tinggal masuk Google The Master Steel Indonesia. Cek ya, kayak tadi kan, mesti cek dulu nih. Udah keluar tuh track record-nya. Kita adalah salah satu produsen baja terbesar, bukan se-Indonesia loh, tapi se-Asia Pasifik. Sampai ke luar negeri coy, customer-customernya. Berarti kalau bicara soal klien, udah ribuan. Betul. Ya kan? Nah gampang tuh Pak. Biasanya kalau pembangunan, teman-teman developer yang lain juga banyak yang pakai supply besi baja dari kita. Iya. Gitu. Ya kan, jadi kalau mau cek nih, ya kan, bener nggak sih, ya kan? Coba aja ke proyek-proyek yang lagi dibangun, ya kan, atau ke proyek-proyek infrastruktur, ya kan, tinggal lihat tuh besi ulirnya, ada tulisan MS, ini Master Steel, ya kan, jamin pasti ketemu. Oke. Nah, makanya kita kalau dibicarain soal kredibilitas, nggak perlu ragu-ragu lagi, bro. Nggak perlu, ya kan, udah segitu lama, segitu besar, ya kan, bukti-bukti klien juga banyak, ya kan, menjadi ketenangan juga nih buat yang proyek Riverdale Cibitung ini, karena maksud pusing, ya kan, besinya dari mana, ya kan, yang supply induk perusahaannya, ya kan, udah nggak mungkin kekurangan, ya kan.
Habis itu kita harus masuk ke C yang kedua. Yes. Ya kan, berarti ke lokasinya nih. Ya. Lokasinya gimana? Riverdale Lokasi Cibitung. kita udah paling super. Kenapa? Karena kita tepat di depan jalan besar. Lebih tepatnya lagi kita di jalan provinsi. Kalau lu mau ke arah Cikarang, lu mau ke arah Kerawang, itu lewatin sini semua, bro. Ya kan, jalur Pantura. Jalur ya kan, Pantura. orang biasa ingetnya. Untuk transportasi, angkutan umum juga hilir mudik di sini. Iya, udah nggak pusing, udah, ya kan? Lu ke pinggir jalan udah ada langsung angkot. Kalau lu naik KRL, nggak jauh dari lokasi kita. Ada dua lagi. Ya kan? Telaga Murni dan Stasiun Cikarang. Iya. Itu jaraknya sama, 5 menit. Benar. Jadi dari segi transportasi kita udah mumpuni. Nah, sekarang pasti ditanya dong, kalau dari segi infrastruktur gimana, Pak? Iya. Deket nggak? Waduh, itu juga lebih deket lagi, bro. Nggak perlu takut lagi. Kita ada tol Cimaci. Itu Cilincing, Cibitung, Cimanggis. Terus juga dari jalan tol Cikampek keluar exit tol 24. Iya. Dia deket banget tuh. Mau ke Jakarta bisa, mau ke Bandung juga bisa. Betul. Udah sangat-sangat strategis, ya kan? Apalagi kebagian infrastruktur yang ikut dibangun berarti kan terus berkembang daerahnya. Nah, itu juga dari mentor gua tuh biasanya. Kalau lu mau invest, follow the infrastructure. Betul. Udah paling tepat. Iya. Kalau infrastrukturnya lagi berkembang, lu boleh invest. Betul. Gitu. Buat end user juga sama. Berarti akan banyak lowongan-lowongan pekerjaan akan ada di daerah situ. Karena berkembangnya ke arah sono. Betul. Ya kan? Yang kita cari kan yang kegiatan ekonominya terus meningkat. Betul, meningkat dan padat ya. Padat, betul. Oke, jadi secara lokasi udah kejawab nih buat Riverdale Cibitung. Sekarang konsepnya nih, ya kan? Banyak yang tanya-tanya sebenarnya kan Riverdale Cibitung itu apa sih, ya kan? Oh, apartemen doang, apa rumah, ya kan? Ada apa aja sekitar segitu? Kita share Pak Jimmy. Betul. Konsepnya kita adalah kawasan hunian, bro. Jadi kita berdiri di atas tanah 18 hektar yang kita bagi jadi 4 tahap. Kita sekarang ada di tahap yang pertama. Untuk di tahap yang pertama ini, dari 18 hektar itu, kita akan develop sekitar 4 hektar, bro. Oke. Ya, apa aja nih yang akan kita develop nih? Kita akan develop 4 tower apartemen, ada mall untuk entertainment-nya, dan juga ada hotel. Terus juga akan ada business center, ruko-ruko. Terus nanti juga akan ada fasilitas seperti clubhouse, seperti itu. Jadi benar-benar menjawab yang tadi, ya kan? Semuanya udah ada, ya kan? Lu ngapain tinggal di suatu tempat menribet, ya kan? Sono jauh, ya kan? Universitas ada tuh dekat, ya kan? Di daerah Jababeka. Belum dengar-dengar itu, ya kan? ITB mau masuk tuh, ya kan? Di dekat sini. Ya, jadi selain untuk pendidikan, secara kesehatan tinggal nyebrang, bos. Rumah sakit, ya kan? Kalau ada demam sedikit, ya kan? Ya kan? Males kan biasa ke rumah sakit, tinggal nyebrang, ya kan? Dekat. Ya kan? Jadi kita harus cari yang memenuhi aspek-aspek tadi, bos ya. Entertainment ada, ya kan? Pendidikan ada, kan? Kesehatan ada. Bisnisnya juga ada. Bener. Gitu. Mall nggak usah jauh-jauh, lu depan bikin mall, ya kan? Udah semuanya udah ada. Berarti udah cukup menjawab kebutuhan di mana lu punya suatu hunian yang bisa memenuhi semua kebutuhan lu, selain hanya untuk tinggal. Betul. Ya kan? Jadi nggak usah kemana-mana. Nah, kalau untuk investor, ini udah paling tepat, bro. Yoi, karena pasti. Kita berdiri di atas kawasan industri, di mana pasti kebutuhan untuk hunian ini akan sangat tinggi nih. Betul. Pasti akan banyak yang mau nyewa nih di apartemen karena kita. Karena kan kawasan industri, pabrik-pabriknya pegawainya bukan yang 100-200 orang, udah ribuan. Udah ribuan dan kan? Banyak sekali loh. Betul. Terakhir kita pernah survei ada 1,2 juta yang ada kerja di kawasan kita. Berarti bisa bayangin dong pangsa pasarnya sebesar itu yang butuh hunian yang layak tinggal. Betul. Karena kita juga udah lihat rata-rata kebanyakan dari mereka itu kontrak. Nah, pasti kan mereka juga mau punya fasilitas, ada fasilitasnya, juga mau nggak ribet, gampang bersihinnya. Nah, sebelum semua itu jadi, ya kan, gedungnya, kita udah mulai dulu nih, ya kan, biar konsepnya itu hidup, ya kan, biar sekelilingnya komunitasnya juga ada, ya kan, sebelum huniannya itu untuk kalian tinggal, ya kan, kita udah bangun food court sama water park. Ya kan? Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghidupkan
komunitasnya, untuk menghidupkan lokasinya, untuk menghidupkan area ini. Jadi nggak perlu waktu lama betul, lagi. Udah jadi pas tinggal tuh udah rame, udah selaras, ya, jalan, udah jalan. Ya kan lu tinggal di suatu tempat yang sepi-sepi, ya kan, yang butuh kayak kota waktu hantu kan, ada kegiatan betul, ekonominya. Kan males juga, ya kan. Ini kan udah hidup, jadi buat kedepannya juga udah jelas. Nah, untuk konsep si unit-unitnya sendiri kita ada 3 ya. Yang kita tawarin ini ada 3 tipe, Pak. Ya Kak. Jadi gini bro, tipenya ada studio ini ukurannya 24 meter persegi. Kalau lu studio kekecilan, kita ada one bedroom kita ada di 29 meter persegi. One bedroom juga masih kekecilan, kita ada 2 bedroom. 2 bedroom kita di semua dijawab ya. 2 bedroom kita ada di 53 meter persegi. Betul. Nah, jadi nggak usah takut kurang sempit, unitnya nggak cukup, pilihannya banyak. Lu masih perlu di atas 53 meter persegi, bisa di-combine bro. Betul. Beli studio, beli 2 bedroom. Nggak ada yang nggak bisa. Kalau yang tadi di-combine juga masih belum cukup, masih bisa bro. Lu mau bangun yang ada kolam renangnya, lu mau ada tempat parkirnya, lu ada basementnya, bisa semuanya, bangun sendiri. Yang biayain Bapak? Iya. Oke, siap. Tagih janjinya ya. Jadi tinggal pilih aja mau tanahnya di mana biar ada yang bangunin. Gitu. Oke, berarti secara konsep kalau udah cocok nih, ya kan, misalnya kayak tadi itu kayak, gue baru tinggal sama bini gue, ya kan, nggak perlu ruangan terbesar, yang besar-besar, ya kan, gue juga hunian cuma buat tidur doang, ya kan, gue kelamaan di luar, ya kan, butuh space yang besar. Iya betul, nggak butuh space yang besar, nggak mau ribet, ya studio buat yang masih belum tahu itu kayak kamar hotel. Betul, ya kan, yang ada ranjang, TV, kamar mandi, udah cukup, ya kan, bener-bener cuma buat istirahat. Betul. Gitu. Nah, ini C yang tadi kita bahas nih, yang paling penting nih, ya kan. Dan menurut gua sendiri sih, Riverdale Cibitung nih, selain 3C tadi tuh, ya kan udah cukup buat tuh. Ini paling andalannya nih. Betul. Ya kan? Dari semua tadi yang kita udah sebutkan, harganya berapa, bro? Itu yang penting. Nanti takutnya kan tanda tanya besar tuh, mahal nih. Nah, semuanya ada. Betul, semuanya ada, lengkap, pasti mahal. Enggak. Riverdale Cibitung start dari 250 jutaan aja. Lu bisa bayangin nggak tuh bro? Berarti masih harga perdana. Masih cocok sama kantong bro. Betul. Nggak mahal, nggak murah. Betul. Tapi ada fasilitasnya. Betul. Sama layak dihuni. Bukan kaleng-kaleng bos. Bukan asal-asalan. Bukan asal-asalan. Jadi kenapa bisa semurah itu? Oke. Ya kan, itu kita mesti jelasin dulu nih, ya kan. Murah bukan berarti murahan. Iya. Ya kan? Takutnya ntar murah, katanya murahan lagi. Iya, ya kan. Waduh, ini ya kan dikit-dikit jebol apa ya kan segala macam. Enggak, kita mesti jelasin kalau kita murah itu karena tujuan kita cuma satu. Tujuan kita bikin huniannya. Betul. Ya kan? Enggak sampai bikin kolam renang di setiap tower. Betul. Ya kan, atau parkiran basement sampai sekian banyak, ya kan, gitu-gitu. Itu biasanya yang bikin biaya konstruksi jadi tinggi. Jadi mahal. Jadi mahal. Jadi kita benar-benar bangun khusus untuk huniannya aja. Makanya harganya masih kekejar tuh. Betul. Ya kan? Masih sangat-sangat wajar dan sangat-sangat ringan. Betul. Tapi bukan yang nggak ada bro ya. Betul, ada. Ada fasilitas untuk itu. Betul. Kita bikinkan kolam renang ada. Lapangan basket ada. Ya kan? Buat main futsal ada jogging semua. track ada. Betul. Tapi kan akan sangat lucu ya, akan sangat konyol kalau setiap tower ada persis di bawah tower itu ada, ya kan. Lu bayar maintenance-nya sekian tinggi, ya kan. Nggak dipakai, tapi harus bayar kan. Nggak masuk sih, ya kan. Apalagi di zaman sekarang. Betul, makanya kita bangun fasilitas untuk house. Jadi bagi siapa saja penghuni yang butuh, dia tinggal pakai, tinggal bayar. Betul. Kan sekarang zamannya udah kalau gue pakai gue mau bayar, ya kan, bukan gue nggak pakai gue harus bayar juga. Ya, udah nggak cengli tuh istilah kita tuh. Selain itu, jadi Riverdale Cibitung itu adalah pilot project-nya dari PT Pilot. Jadi adalah pilot project-nya dari anak perusahaan Master Steel Indonesia bro. Ya. Nah,
karena pilot project berarti harganya masih perdana. Iya, masih perkenalan. Masih perkenalan, betul. Nah, jangan sampai nanti udah terkenal. Kalau udah terkenal, jadi belagu ntar tuh. Jadi belagu kan, kesel ya kan. Tahu gitu ambil. Yes. Pas lagi perkenalan tuh ya kan, Betul. bener-bener ngerasain itu kualitasnya gimana ya kan, konsepnya bener dapat apa gimana ya kan. Ya. Karena sangat sayang kalau dikasih di awal nggak diambil. Betul. Ya kan, karena penyesalan selalu di Belakang. Iya. Nah, jadi dari sisi investor cocok, dari sisi end user pas, gitu. Jangan sampai ketinggalan. Betul. Jadi kalau mau ada bayangan juga nih, ya kan pasti kayak gimana sih, ya kan bentuknya, ya kan? Iya. Gimana? Ada show unit kita. Oh, apa? Durasi. Durasi. Iya, udah berapa lama? Oke. Oh ya udah. Oke. Baik. Siap. Ya udah, karena kebetulan yang ngedit videonya udah mau pulang kan, lucu juga nih ya kan, nggak ada yang ngedit sih, bahaya juga. Jadi kita harus stop dulu di sini nih ya kan. Padahal masih banyak. Asli masih banyak banget yang mau dibahas. Jadi untuk episode ini gue rangkum dulu deh. Boleh. Ya kan ya, dari 4C itu tuh, 4C yang menjadi pedoman untuk seseorang membeli properti, baik itu investor ataupun end user. Yes. Pertama, company-nya mesti dilihat dulu track record-nya, kredibel apa enggak ya kan. Gampang ceknya di Google, udah ada semuanya. Ya kan. Habis itu lokasinya, kasihnya super apa enggak tuh. Ya kan, tadi udah contoh super-supernya udah ada tuh, dari akses, dari lingkungan dan segala macamnya itu harus dilihat. C yang ketiga, konsepnya mesti cocok. Ya kan, bro. Berkeluarga besar, berkeluarga kecil, apa emang cuma tinggal sendiri, sesuai kebutuhan. Jangan sampai salah, ya kan, akan sangat lucu, ya kan. Yang terakhir itu C, ya price, ya kan, harganya, ya kan, cocoknya sama kantong, ya kan, cocoknya sama nilai investasi lu nanti, ya kan, lu taruh, dipaksain, iya lu, ya kan, itu bukannya untung malah jadi buntung. Yes. Nggak harus di Riverdale, ya kan, kan kita udah jelasin juga di awal acara tadi kalau kita bikin ini untuk membantu sahabat Richie di rumah biar punya pedoman nih, ya kan, untuk properti, ya kan, punya ilmu baru untuk properti, ya kan, bagaimana. Jadi kalau merasa cocok, ya kan, udah merasa, oh gue bener nambah ilmu nih nonton ginian nih, jangan sampai ketinggalan nih, karena kita pasti akan membahas lebih dalam untuk lainnya, karena banyak nih yang belum dibahas nih, cara bayar, ya kan, itu jenis-jenis sertifikatnya apa, ya kan, tahapan pembangunan, berapa lama pembangunan, biar benar-benar tahu gitu, ya kan pasti kalau kita jelasin, kita nggak tahu, kita juga nggak bisa nanya, ya kan, ke salesnya. Jadi kalau udah tahu, udah bisa nanya tuh ke salesnya, ini jadinya kapan? Oh nggak begitu, ya kan. Tapi nanti kalau mereka mau tanya, bisa nggak tulis di komen? Bisa dong, tulis di komen, ntar kita pasti bantu jawab. Kita bantu jawab. Oke, siap. Jadi untuk kali ini kita pamit dulu ya. Boleh. Oke, see you soon guys.